Kembali lagi di channel Mister Ngeri bersama saya Gepeng dan Bowen. Kami akan bercerita tentang pengalaman seorang gadis yang diganggu jin. Bahkan tubuhnya itu dijadikan sarang 8 ekor jin ya bro ya. Tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk bisa melihat dan berkomunikasi dengan jin. Ada seorang gadis bernama sebut saja Heni yang dialami sahabatnya yang bernama si Ani, di mana dia menghadapi gangguan jin dan iblis. Jadi banyak ustadz yang berusaha menyembuhkan sahabat baik Heni ini ya. Tetapi semuanya gagal karena konon ternyata nenek moyang sahabatnya itu telah melakukan perjanjian dengan jin. Melakukan perjanjian, pesugihan mungkin bisa ya dia. Bisa jadi. Terus efeknya ke keturunannya. Jadi lantas bagaimana nasib si Ani teman baik si Heni ini ya? Setelah usahanya untuk mengusir jin yang merasukinya itu tidak mau pergi. Ingin tahu ceritanya? Tetap ikuti channel ini terus ya. Ikuti cerita kita sampai selesai ya. Jangan skip ya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Kita masih mengadakan giveaway untuk 10 subscribe terbaik ya. Yang dimana nanti akan kita undi ketika channel ini tembus 500 ya. Jadi si Ani ini memang dikenal punya keanehan sejak dia kecil ya. Jadi dia itu bisa melihat makhluk halus, bahkan terkadang sulit membedakan mana yang hantu, mana yang manusia. Menurutnya itu rupa dan bentuk jin memang lebih sama, kurang lebih sama dengan manusia itu kata si Ani ini, walau alam lah. Ya, karena mungkin setiap harinya melihat hantu itu jadi mungkin dia ini ya Mungkin terbiasa juga loh. jadi tidak bisa membedakan mana manusia mana hantu. Singkat cerita, setelah si Ani ini masuk universitas, Ani ini memang kurang begitu punya banyak teman. Dia itu lebih suka menyendiri. Terkadang si Ani ini jalan-jalan tengah malam, dan anehnya itu tidak terjadi apa-apa dengan si Ani. Dan saat jalan-jalan di tengah malam itu justru si Ani malah mengaku dia tidak sendirian, padahal sebelum pamit ya. Jadi kan dia satu kos sama si temannya yang si Heni ini tadi. Si Heni itu melihat si Ani, dia itu pamit perginya sendirian, tapi si Ani dia merasa tidak sendirian. Malah dia itu mengaku punya banyak teman, dan kalau ada yang mengganggu, teman-temannya itu siap melindunginya. Oh gitu. Jadi padahal itu temannya itu hantu. Teman kasat mata gitu. Jadi mungkin ternyata yang dimaksud teman oleh Ani itu memang benar jin mungkin Jin. Jadi mungkin jin itu yang merasuk ke dalam tubuhnya itu. Kata saja si Ani itu suka menyendiri. Iya, Ani itu nggak mengerti maksud jin-jin itu mengikuti dirinya. Mereka sebenarnya mungkin keturunan iblis yang selalu melakukan segala cara ya untuk menjerumuskan manusia. Tapi Ani menganggap kondisi itu normal ya, yang dialami dirinya itu dia menganggap hal itu normal. Jadi singkat cerita, pas liburan semester ya si Ani itu pulang ke kampung halamannya. Jadi saat pulang ke rumahnya, Ani mengaku selalu gelisah dan marah-marah Tanpa tahu penyebabnya. Iya. Tapi ternyata ibunya itu melakukan ruqyah selama berbulan-bulan setiap hari di rumah. Karena rumahnya sudah dipagar ruqyah,
Jadi teman-teman dalam tanda kutip ya, teman-teman si Ani ini merasa panas dan tersiksa sepanjang hari. Jadi si Ani itu waktu pulang ke rumahnya itu sulit tidur, badannya panas, dan bangun pagi itu selalu marah-marah. Ya karena mungkin efek rupiah itu ya. Jadi ibunya kemudian memutuskan membawa si Ani ini ke sebuah penyembuhan Islami di kotanya. Setelah mendaftar di tempat penyembuhan tadi, si Ani ini disuruh melakukan tes psikologi ya. Hasilnya Ani itu sadar dan tidak mengalami gangguan jiwa. Jadi kemudian Ani itu disuruh mengisi formulir yang berisi ciri-ciri orang kena gangguan makhluk halus. Ani tidak tahu tentang hal itu, tapi petugas memberitahukan hal itu kepada ibunya. Kemudian Ani disuruh ke ruang sebelah. Ya. Di sana sudah ada seorang ustadz yang akan mengobati Ani. Ustadz pun memulai membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Dan biasanya orang yang kesurupan itu akan menangis. Tapi Ani tidak. Dia malah mengaum seperti seekor singa. Saat ditanya, Ani mengaku jin yang ada di dalamnya itu marah karena kesakitan luar biasa. Karena efek dari bacaan-bacaan Ya, ayat-ayat itu. Al-Quran. Kemudian setelah Ani sadar kembali, Ustadz bilang masih ada benda gaib di dalam tubuhnya. Karena hari sudah sangat malam, Ustadz berjanji akan melakukan ruqyah di rumah Ani keesokan hari lepas isya. Ya. Jadi ketika Ustadz itu sudah ke tempat Ani, Ustadz itu berhasil mengeluarkan jin dalam tubuh Ani yang berjumlah 8 ekor. Karena memang jin yang ada di dalam tubuhnya itu mengaku sangat sayang dengan Ani sejak kecil. Sudah terlanjur nyaman. Iya, dari kecil itu sudah ada jinnya. Dia bahkan sudah beranak pinak ya, di dalam tubuh Ani sehingga menjadi 8 ekor itu tadi. Kemudian Ustadz itu meminta mereka untuk pergi. Tapi namun sebelum itu Ustadz mengislamkan mereka serta mengantarkan mereka ke Mekah. Nah, prosesnya ya mungkin gaib ya beliau. Iya. Ini justru menjadi permulaan yang menyiksa Ani dan keluarganya. Ternyata setelah 8 jin itu keluar dari tubuh Ani, iblis itu, jin itu marah. Kemudian iblis itu merasuki Ani dan mengancam akan membunuh keluarganya ya, karena telah melanggar janji. Jadi rupanya jauh sebelumnya ada keluarga Ani yang sekarang nenek moyang mereka di zaman lampau telah melakukan perjanjian darah dengan jin. Jadi ketika Ustadz itu baca ayat-ayat Al-Quran, Ani tidak menangis atau mengaum seperti sebelumnya. Kali ini Ani hanya tertawa sinis saja. Jadi Ustadz tanya sekali lagi kepada makhluk di dalam tubuh Ani. Setelah tertawa, Ani memandang Ustadz itu sangat tajam sambil mengatakan, "Aku iblis laknatullah." Setelah melakukan ruqyah tanpa lelah dan kemauan dari Ani sendiri untuk melepaskan diri dari pengaruh makhluk halus, iblis dalam tubuh Ani itu akhirnya bisa dikeluarkan. Dan kata Ani itu, iblis keluar melalui ubur-uburnya, dan saat badan iblis keluar separuh itu ya mungkin kelihatan besar dan tegap. Iblis itu mengembangkan sayapnya dan langsung pergi. Nah, yang keluar dari dalam tubuh Ani itu bukan hanya iblis saja, tapi Ani juga memuntahkan 5 buih putih. 5 buih putih. Dan Ustadz itu mengatakan kelima buih putih itu sebenarnya adalah anak-anak dari iblis. Ustadz juga mengatakan sebenarnya si iblis ini memang tidak pernah lelah untuk mengganggu keturunan-keturunan Nabi Adam. Iblis juga mengajak ke dalam kemaksiatan dan dosa supaya menjadi teman mereka di neraka untuk selamanya. Apalagi untuk saat ini kan mungkin sudah dikatakan akhir zaman, dan dimana orang-orang lebih sudah berteman dengan setan atau iblis. Tapi mungkin bagi orang-orang yang beriman, iblis atau setan tidak akan berani mendekat. Mungkin
meski sejengkal pun lah. Jadi intinya di zaman seperti ini kita tidak usah melakukan apa ya istilahnya kayak perjanjian-perjanjian Iya. yang terlarang seperti itu Betul. ya. Apalagi dengan Zoom ya. Ya efeknya itu seperti cerita si Yang dialami si Ani ini. Ani ini ya. Jadi yang melakukan perjanjian itu Kakek neneknya, kakek neneknya, tapi efeknya imbasnya sampai ke cucu-cucunya. Mungkin dari kisah si Ani ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua lah ya. Ya jangan sekali-sekali kita melakukan perjanjian-perjanjian dengan iblis atau jin lah. Itu mungkin juga salah satu perbuatan syirik juga. Nanti takutnya mungkin sama yang ada di kisah si Ani, takutnya nanti berimbas ke anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan itu mungkin juga akan ada balasannya juga lah ya. Mungkin itu dulu cerita kita untuk hari ini. Jangan lupa ikuti cerita-cerita kita selanjutnya, tetap di Mister.